Kepala Cabang PT Cikaldian Astuti, Vivin Eka Budi Wahyono, terpilih sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI Cahaya Fortuna, Kabupaten Cilacap periode tahun 2023 sampai 2027. Pemilihan Ketua Asosiasi P3MI Cahaya Fortuna Kabupaten Cilacap ini melalui rapat dilanjutkan pemilihan dengan sistem pencoblosan yang dilakukan oleh anggota di Azana Asia Hotel pada hari Rabu, 6 September 2023. Pelaksanaan tersebut diikuti dua kandidat, yakni incumbent Vivin Eka Budi Wahyono dan Mukiman Esha. Dengan hasil, Vivin menang dengan perolehan 30 suara, selisih 12 angka dengan Mukiman. Ketua Panitia Penyelenggara Suharto berharap ke depan ketua terpilih beserta pengurus melakukan mapping, melakukan perbaikan sistem kerja asosiasi, kemudian mengimplementasikan program-program dari asosiasi. Sementara itu, ketua terpilih Vivin Eka Budi Cahyono mengatakan bahwa program ke depan pihaknya akan melanjutkan program-program yang belum dilaksanakan, terutama terkait proses CPMI yang unprocedural dan akan diselesaikan. Kemudian pihaknya akan sosialisasi ke desa-desa dan akan menggandeng ketua abdesi untuk koordinasi di mana kantong-kantong CPMI. Dan kita akan edukasi, kita sosialisasikan agar proses unprocedural itu akan hilang secara alami dengan sendirinya. Kemudian pihaknya akan berkoordinasi atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti P2MI, Kemnaker, atau Disnakerin Kabupaten Cilacap. Jadi apa yang menjadi kendala dan permasalahan P3MI kita upayakan agar bisa diatasi. Kait masalah ketentuan penempatan TKI ke luar negeri harus menggunakan zero cost. Ini pun juga menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa ya buat teman-teman P3MI, tentunya menjadi hambatan, jadi masih belum bisa bekerja secara optimal. Ya, sehingga saya melihat bahwa memang suka tidak suka kita akui ya dengan segala kesadaran kita bahwa kerja asosiasi di periode 2019 sampai 2020 efektif hanya bisa dilaksanakan dalam 1 tahun. Ya, karena masa kerja asosiasi adalah 4 tahun ya, bukan 5 tahun ya. Oke, siap? Jumlah anggotanya berapa, Pak? Terhadap pemerintah. Harapan terhadap pemerintah, kita tidak terlalu berpikir bahwa pemerintah harus bagaimana pada kita, tetapi lebih cenderung kami selaku P3MI dan asosiasi P3MI ini harus introspeksi diri. Ya, selama ini sebagai asosiasi ini apa-apa saja yang sudah kita lakukan, ya kan, di dalam membantu progres kerja teman-teman P3MI, sehingga kemudian teman-teman P3MI ini sukses di dalam menjalankan tugasnya tanpa hambatan, tanpa halangan dan sebagainya. Nah, ke depan harapan kami adalah ketua asosiasi yang terpilih bersama dengan timnya dia melakukan mapping, ya kan, melakukan perbaikan sistem kerja asosiasi, kemudian mengimplementasikan rencana-rencana program asosiasi. Karena apa? Ada 4 pilar yang harus dimiliki oleh program ketua. 1, fungsi ketua itu adalah sebagai perencanaan. Yang kedua, fungsi ketua adalah sebagai pengorganisasian, mengkoordinir, mengorganisasikan terhadap anggota-anggota yang ada. Yang ketiga, sebagai fungsi actuating, mengaktualisasikan ya terhadap rencana-rencana yang dibuat. Yang terakhir, yang keempat adalah fungsi controlling, evaluasi terhadap kerja-kerja kita. Jadi sudah barang tentu bahwa untuk ke depan kita dari asosiasi akan lebih bagaimana kita menata organisasi asosiasi ini yang sesungguhnya bahwa kita memang punya peran ke depan, ya kan, baik peran kita terhadap teman-teman P3MI pekerjaan secara praktis langsung, termasuk kita berkoordinasi dengan pemerintah. Seperti itu. Kandidatnya tadi siapa sih? Kenapa? Kandidat hari ini ada Pak Mukiman Sarjana Hukum, ya, posisi beliau adalah di saat sekarang adalah sebagai direktur ya PT TCL. Ya, yang kantornya ada di Jalan Pisang, dan Mas Vivin Budi Eka Cahyono, Pak ya. Kita sosialisasikan agar dengan alami, dengan sendirinya proses unprocedural itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita memberantas lewat kejadian-kejadian itu akan terus-menerus terulang. Tapi kalau kita edukasi ke masyarakat, maka masyarakat akan tahu mana yang unprocedural, mana yang prosedural. Pasti mereka memilih yang prosedural. Mungkin itu utama saya. Kedua, itu koordinasi atau kita komunikasi dengan pihak-pihak terkait, P2MI, Kemenaker ataupun Disnaker yang di Kabupaten Cilacap. Semua apa yang menjadi kendala permasalahan P3MI
kita bisa atasi atau kita bisa pertimbangkan atau kita bisa antara pelayanan proses ribetnya atau proses banyak birokrasi ini kita akan bisa lebih nyaman, lebih singkat, lebih cepat untuk proses CPMI terutama dokumen. Mungkin itu, atau yang terakhir itu program utama kami juga itu adalah sosial masyarakat. Kita mengedepankan sosial, yaitu seperti donor darah, pokoknya bakti sosial CSR yang akan kita kedepankan. Jadi program 3 utama saya, insya Allah mohon doanya dalam 4 tahun periode saya ini itu bisa terlaksana semua.